Baik, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang studi kelayakan, gitu ya. Jadi studi kelayakan ini setelah kita kemarin membahas tentang sistem request, kita sudah tahu tentang beberapa hal yang ingin diperbaiki, beberapa hal yang ingin dicapai, dan untuk itu kita butuh dukungan, kita butuh support dari sesuatu yang namanya sistem informasi. Nah, sistem informasi di sini tentunya dia adalah sesuatu yang baru. Dia sebelumnya tidak ada, ingin diadakan di dalam satu organisasi, ingin diwujudkan dalam satu bisnis atau industri. Padahal sebelumnya belum ada. Nah, ketika mau diadakan, ya tentunya memiliki beberapa konsekuensi, memiliki beberapa resiko. Jadi resiko bukan hanya ini ya, bukan hanya sesuatu yang negatif, tapi ada resiko perbaikan dan juga ada beberapa resiko lainnya yang mengikuti. Untuk itulah kenapa di setiap perubahan sistem yang itu berpotensi bisa menggunakan investasi biaya atau berpotensi untuk mengganggu operasional sehari-hari perusahaan. Harus dilakukan yang namanya feasibility study, studi kelayakan. Benar nggak sih ini layak kita lanjutkan? Ya. Sistem informasi atau sistem apapun yang sedang kita perjuangkan ini apakah benar-benar layak? Untuk itulah kita butuh satu fase penting sebelum pengembangan sistem itu dilakukan. Apa fase pentingnya? Namanya studi kelayakan. Studi kelayakan ini adalah satu keahlian penting yang harus dimiliki oleh sistem analis seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Ini adalah keahlian penting dari sarjana teknik industri secara umum. Jadi ketika kita hendak melakukan campaign apapun, kita melakukan rencana, proyek apapun, di awalnya kita harus melakukan studi kelayakan. Nah, apa yang dinamakan dengan feasibility study? Ya, eh, bentar, saya langsung dari PowerPoint-nya aja. Baik, apa sudah bisa melihat PowerPoint saya dengan baik? Halo? Belum, Pak. Eh, ya. Apa sudah bisa melihat PowerPoint? Mohon direspon. Belum, Pak. Di saya masih share screen di Chrome, Pak. Oh, masih di Chrome. Maaf.
Iya. Baik, kita kembali ke sharing screen menggunakan Microsoft Teams saja. Apa yang dimaksud dengan studi kelayakan? Adalah sebuah studi ya, yang dia akan membahas kelayakan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah kelayakan secara teknis, yang kedua adalah kelayakan secara ekonomi, ketiga kelayakan eh, dari segi organisasi. Ya. Kemudian yang namanya studi kelayakan, dia akan terus dipertajam ya selama proses pengembangan sistem atau proses penelitian tentang studi kelayakan ini dibuat. Ya, jadi dia akan menjadi beberapa panduan, guidance yang akan memandu pelaksanaan pengembangan sistem. Ya. Jadi di dalam studi kelayakan itu ada beberapa kriteria, ada beberapa hal yang harus ya dipenuhi di dalam pengembangan sistem. Artinya ketika nanti ini ada beberapa hal tersebut, misalnya hal teknis atau secara ekonomi tidak terpenuhi, maka itu akan berbahaya kepada sistem. Nah, bentar. Baik. Berikutnya kita akan masuk satu persatu. Yang pertama adalah technical visibility. Technical visibility ini secara garis besarnya, secara umumnya, itu adalah pertanyaan tentang apakah iya kita bisa untuk mengembangkan sistem itu. Ya. Jadi apakah memang sistem itu secara teknik itu cocok, ya, secara teknis itu cocok sesuai dengan kita, ya. Jadi kaitannya dengan misalnya users and analysts familiarity with the business application area. Misalnya di sini apakah iya kita misalnya membangun sistem ya di IKM yang memang yang awalnya itu sistem masih sangat manual menggunakan pembukuan gitu. Kemudian kita rencana akan mengupgrade dengan komputerisasi. Apakah iya gitu? Apakah memang secara teknis usernya ini sudah familiar dengan komputer? Ya. Orang-orang IKM ini apakah dia sudah terbiasa dengan Microsoft Excel? Apakah orang-orang di IKM ini tahu caranya ngeprint, tahu caranya terkoneksi dengan internet, tahu caranya misalnya kita mau bikinkan semacam marketplace gitu ya, kita bantu IKM untuk memfoto beberapa produknya, kemudian kita letakkan di Tokopedia, di Bukalapak atau marketplace lainnya. Apa iya orang-orang IKM ini bisa cara merespon kalau ada closing melalui marketplace? Ya. Itu juga kaitannya dengan familiarity with technology. Apakah usernya ini familiar dengan teknologi yang kita ajukan? Ya, yang kita ajukan. Jadi kita misalnya awalnya nih IKM ini hanya fokus di produksi aja, dia nggak pernah jual. Ya, dia nggak pernah jualan. Kita bantu supaya dia tuh bisa jualan melalui internet, melalui marketplace. Ya, jadi apakah orang-orang di dalamnya itu sudah siap dengan adanya sentuhan teknologi yang coba kita usulkan?
Resikonya seperti apa, gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan project size. Berapa orang yang nantinya terdampak dari teknologi baru ini? Gitu ya. Apakah memang orang-orang ini nantinya, gitu ya, harus semua belajar tentang penggunaan internet misalnya? Berapa orang yang akan belajar? Keahlian spesifik apa yang dibutuhkan supaya dia bisa ikut belajar? Kompetensi seperti apa? Apakah misalnya dia lulusan S1 atau misalnya lulusan SMA asal bisa pakai HP aja dia bisa ikut. Dan beberapa fitur-fitur yang nantinya akan dipelajari. Seberapa rumit? Apakah cukup klik sekali, 2 kali? Ataukah dia harus ikut, maksudnya belajar sampai benar-benar dalam? Kemudian compatibility with existing systems. Ya. Jadi misalnya sebelumnya dia sudah terbiasa menggunakan Microsoft Excel di IKM. Jadi kita mau usulkan sesuatu yang baru, yang lebih advance. Misalnya kita mau pakai SAP, mau pakai Enterprise Resource Planning, jadi sistem informasi enterprise, yang dimana di dalamnya Excel sudah nggak terlalu relevan. Apakah itu kompatibel dengan keahlian dia sebelumnya? Ya, jadi compatibility existing systems itu artinya kan di dalamnya orang-orang ini sudah terbiasa menggunakan sistem, menggunakan software yang sudah reguler mereka lakukan setiap hari untuk aktivitas operasional. Masalahnya kalau kita ajukan yang baru, kebiasaan lama mereka ini akan berubah banyak atau enggak? Kalau misalnya berubah banyak, ya tentunya itu secara teknisnya nanti juga akan dipertimbangkan. Nah, kemudian berikutnya, parameter yang digunakan, technical visibility. Yang pertama adalah familiarity with application. Apakah existing orang-orang yang di dalamnya itu familiar dengan aplikasinya, dengan program, dengan apapun yang kita tawarkan. Less familiarity generate more risk. Kalau orang-orang di dalamnya itu tidak terlalu familiar, maka generate more risk. Masa resiko yang ditimbulkan akan semakin besar. Resiko apa yang terbesar dalam hal ini? Adalah resiko aplikasi, sistem, program, apapun yang kita tawarkan, itu tidak digunakan secara berkelanjutan. Orang-orang akan ngerasa, terlalu susah Pak, terlalu rumit, ya, capek belajarnya. Risk terbesarnya ya berarti tidak akan digunakan. Kemudian familiarity with technology. Ya, jadi misalnya kita oke lah yang manual, yang sebelumnya itu kita kerjakan secara manual, kita coba untuk komputerisasi. Gitu. Kita mau sediakan komputer lah, meskipun kita menggunakan program yang sederhana, pakai Excel misalnya. Tapi kalau mereka tidak familiar dengan teknologi, mereka tidak terbiasa dengan komputer, maka akan generate more risk. Risk apa yang kaitannya dengan teknologi? Kalau kaitannya dengan teknologi, itu sangat berkaitan dengan investasi. Kalian udah belikan komputer, belikan laptop, harganya sekitar 4 atau 5 juta. Tapi karena nggak familiar, gagap menggunakan komputer, jadinya ya resiko tinggi, bisa jadi ya nggak dipakai, gitu. Balik ke sistem lama. Kemudian project size.
ukuran dari proyek itu sendiri. Semakin besar proyek ini mempengaruhi banyak orang. Dampaknya itu melibatkan makin banyak orang, maka tentunya resikonya akan lebih besar. Ya, jadi ketika kita akan melatih banyak orang, ya karena sistem yang kita tawarkan itu ternyata melibat operasional banyak orang di perusahaan itu. Maka tentunya resiko teknisnya juga akan semakin besar. Ya. Kemudian yang terakhir, parameter yang digunakan dalam technical feasibility adalah compatibility. The harder it is to integrate the system with the company existing technology, the higher the risk. Semakin tidak kompatibel sistem yang baru dengan sistem yang sedang berlaku saat ini, the higher the risk. Maka resikonya akan semakin besar. Jadi karena apa? Ya di dalamnya itu orang-orang kan sudah terbiasa dengan dengan sistem yang lama. Gitu. Kalau seandainya itu harus diganti dengan sistem yang baru, sedangkan sistem baru itu sama sekali tidak kompatibel, berarti semua orang itu tadi tidak maksudnya harus merubah aktivitas operasional, maka risikonya juga akan semakin besar. Kemudian berikutnya, masuk ke poin kedua, yakni economic feasibility. Ya, economic di sini itu berarti kaitannya dengan value, dengan angka, dengan uang yang akan berusaha kita munculkan di dalam studi kelayakan ini. Angka atau uang itu biasanya berkaitan dengan satu, biaya, cost, dua, benefit, keuntungan, revenue, laba, dan segala macamnya. Di mana kedua hal ini, cost and benefit, itu harus dibandingkan. Ya, harus dibandingkan. Kemudian kedua, itu assign values. Ya, assign values to cost and benefit. Ini adalah tantangan terbesarnya di dalam studi kelayakan. Studi kelayakan itu berarti kita sedang memproyeksikan kelayakan usaha ini dalam jangka waktu ke depan yang kita tentukan. Misalnya usia proyek ini katakanlah adalah 5 tahun. Berarti kita akan memproyeksikan, kita akan meng-assign values. Assign values itu berarti kita menentukan angka untuk setiap biaya, untuk setiap keuntungan, ya, dalam jangka waktu misalnya 5 tahun ke depan. Dari value itu tadi, dari angka yang kita tentukan itu tadi, maka akan bisa dibuat cash flow-nya. Akan bisa dibuat cash flow-nya. Ya. Setelah kita tahu berapa ongkos dari programmer, kita tahu berapa biaya untuk listrik, biaya untuk pengadaan infrastruktur, kita juga tahu potensi pendapatan. Maka kita akan membuat cash flow-nya. Dari cash flow itu akan di-assess, akan dinilai financial viability, keuntungan finansial. Ya, akan kita lihat dari cash flow pro forma itu tadi, cash flow yang sifatnya masih proyeksi, kita akan menilai apa parameter yang digunakan.
Yang pertama adalah net present value, yang kedua adalah return on investment, yang ketiga adalah break-even point. Ini adalah penyederhanaan dari beberapa parameter-parameter yang kalian pelajari lebih detailnya di mata kuliah ekonomi teknik. Saya hanya menampilkan beberapa parameter di sini sebagai gambaran tentang ekonomi visibility. Nah, berikutnya, apa parameter-parameter atau beberapa hal yang kita harus temukan di dalam ekonomi visibility? Yang pertama adalah development cost, biaya pengembangan. Ya, biaya mulai dari awal, ya, ketika sistem development life cycle itu dilakukan, mulai biaya planning, biaya analisis, biaya desain, biaya implementasi, biaya yang muncul mulai dari sistem itu akan dibangun sampai sistem itu jadi dan mulai diterapkan, diimplementasikan di perusahaan. Jadi ada proses mulai awal penentuan business need, business requirement, sampai nantinya kita deliver kepada perusahaan. Di situ ada pelatihan, ada maintain, ada perawatan, dan segala macam. Kemudian berikutnya ada annual operating cost. Ketika ada sistem baru, akan muncul yang namanya biaya perawatan, biaya operasional, biaya pembayaran listrik yang dimunculkan gara-gara adanya sistem baru. Ya, adanya sistem baru ini itu berarti muncul infrastruktur baru, butuh orang baru misalnya. Jadi katakanlah ketika sistem lamanya itu tidak familiar, ya maka dia harus merekrut orang baru sebagai operator sosial media. Jadi misalnya ada IKM yang kita akan usulkan ke dia pemasaran lewat sosial media dan juga lewat marketing. Karena di IKM itu nggak punya orang untuk itu, maka tentunya kita akan merekrut orang baru. Lah, orang baru, kemudian kita sediakan buat dia komputer khusus, jaringan internet, maka akan muncul di dalamnya annual operating cost, biaya tahunan untuk operasi. Nah, kemudian di situ ada yang namanya annual benefit. Benefit ini artinya ada cost saving dan revenue. Jadi keuntungan apa sebenarnya yang ingin didapatkan dari dari sistem ini? Ya. Apakah dia sifatnya lebih ke penekanan untuk biaya di beberapa pos biaya tertentu, atau meningkatnya revenue, meningkatnya pendapatan dari meningkatnya jumlah penjualan, atau dari pengurangan biaya inventory. Jadi misalnya kita membuat sistem informasi inventory, tentunya keuntungannya dia tidak relate kepada peningkatan pendapatan, akan tetapi dia relate dengan biaya untuk mengurangi biaya untuk inventory. Nah, kemudian berikutnya, ini yang sering saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa akan ada intangible cost dan intangible benefit. Ada beberapa hal yang itu tangible,
yang itu bisa diuangkan. Ya. Tapi beberapa hal itu intangible, itu tidak ketahuan berapa uangnya itu berapa. Sebagai contoh, ya, di sini saya memasukkan beberapa contoh untuk intangible cost, intangible benefit, ya, atau tangible cost dan tangible benefit. Yang pertama adalah development team salaries. Saya cek dulu apakah teman-teman bisa melihat slide yang ini. Ada tulisan development team salaries. Saya ngecek dulu. Di saya bisa, Pak. Oke. Yang pertama ada development team salaries. Ada komponen gaji di situ. Ada komponen gaji. Kemudian di situ ada uangnya. Jelas gajinya berapa. Itu tangible. Terlihat. Value-nya bisa kita ukur dengan jelas. Di situ ada consultant fees, ada biaya konsultan. Uangnya, cost-nya di sini tangible, karena jelas. Ya, ada development training, biaya-biaya yang muncul karena adanya pelatihan tertentu. Beli hardware, software, itu tangible, itu jelas. Ya. Apa yang intangible di sini? Ya. Yang intangible, misalnya contohnya, kita berangkat ke yang kanan. Ada increase, maaf. Ada increase brand recognition. Ya. Meningkatnya brand merek dari usaha kita. Orang jadi lebih banyak tahu. Nah, itu menjadikan itu ukuran uang supaya dia setara dengan cost, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Berapa uangnya? Kita udah invest 10 juta untuk beli komputer. Terus misalnya peningkatannya, value yang diperjuangkan itu hanya misalnya increase brand recognition. Meningkatnya brand produk kita atau usaha kita. Nah, terus keuntungan untuk mengganti, untuk mengkomparasikan dengan biaya yang dikeluarkan, itu gimana? Kemudian berikutnya ada misalnya better supplier relations. Itu juga ngasih value-nya, assign value-nya itu jadi tantangan tersendiri. Karena keuntungannya intangible, yakni hubungan dengan supplier yang semakin baik. Apakah pantas, misalnya, apakah layak secara ekonomi kita invest 500 juta, tapi keuntungannya, benefitnya itu hanya better supplier relations. Kita memperbaiki hubungan dengan supplier. Nah, itu adalah tantangan-tantangan di dalam ekonomi security. Ya. Bagaimana cara kita untuk meng-assign value supaya itu setara, ya, supaya itu setara dengan cost-nya. Semua cost yang ada di sini itu tangible, hampir semuanya tangible. Ya, kita beli hardware, kita beli software, ya, kita sewa programmer, ya, kita misalnya beli itu tadi, kita sampai harus nyewa konsultan. Di sisi lain juga ada benefit yang tangible. Apa contohnya di situ? Ada reduction in staff, ada pengurangan di staff. Itu tangible. Karena apa? Bisa diuangkan secara jelas. Ada gaji, biaya gaji yang berkurang, cost-nya berkurang.
ada inventory yang berkurang, ada pengurangan di IT cost, ada biaya IT. Itu juga benefit yang tangible. Kemudian berikutnya, ada tangible dan intangible yang tadi saya sampaikan. Tangible adalah include revenue the system enables to collect. Jadi ada sesuatu ya yang itu bisa diambil, enables to organization to collect, yang memungkinkan bagi usaha, bagi organisasi, bagi industri itu untuk diambil, yakni increase sales misalnya, peningkatan penjualan. Ya ada sesuatu yang diambil yang bermanfaat. Kemudian ada intangible, based on intuitions and belief. Ya, jadi itu hanya sifatnya prediksi, persepsi, ya, intuisi atau kepercayaan atau sesuatu yang susah diukur. Kayak tadi misalnya meningkatnya brand, hubungan yang baik dengan supplier, hubungan yang baik dengan pelanggan, itu tidak bisa serta-merta diuangkan. Ya, tidak bisa serta-merta diuangkan. Nah, assign values, ya, assign values yang tadi saya sebutkan, itu susah, but essential to estimate. Tapi itu sangat-sangat dibutuhkan ketika kita tidak bisa untuk menentukan angka pastinya, kita harus bisa untuk mengestimasi. Ya. Karena itu butuh yang namanya dibutuhkan untuk visibility study. Kalau nggak ada value-nya, kita nggak bisa meng-assign. Assign itu maksudnya meletakkan angka di dalam setiap kriteria yang kita ukur dalam visibility study, maka ya susah. Maka untuk menentukan itu, kita harus bekerja dengan beberapa orang yang familiar dengan kriteria itu. Ya. Misalnya kita akan menentukan berapa peningkatan penjualan yang kita janji. Maka kita harus ngomong dengan orang-orang sales and marketing. Kalau misalnya kita kasih sistem tertentu, berapa potensial pendapatan, berapa potensial peningkatan penjualan. Misalnya benefitnya adalah pengurangan dari cost, berarti kita ngomong dengan misalnya bagian gudang. Kalau kita sediakan sistem ini, berapa penghematan yang bisa kamu lakukan? Jadi intangible should also be quantified. Meskipun itu intangible cost atau benefit, itu juga harus dikuantifikasi. Harus bisa diangkakan. If intangibles cannot be quantified, list and include as part of supporting material. Jika intangible tidak bisa diangkakan, maka buatlah daftar itu dan jadikan dia sebagai dokumen pendukung dari studi kelayakan. Karena memang tidak semua bisa diangkakan, tapi itu bisa jadi benefit tambahan. Misalnya, kita tidak bisa, misalnya ROI-nya atau NPV-nya itu di bawah 0, sehingga secara ekonomis proyek ini tidak layak. Tapi kita ada beberapa list, kita ada beberapa tambahan dokumen informasi. Meskipun NPV-nya negatif, tapi kita bisa dapat kita bisa dapat brand. Kita bisa dapat customer relationship yang lebih baik. Kita bisa dapat misalnya hubungan dengan supplier yang lebih baik. Memang secara angka kita invest dan kita rugi. Ya.
karena kita keluarkan, tapi gara-gara memang ini tidak ada relate langsung dengan penjualan, tapi kita bisa dapatkan banyak hal, meskipun itu tidak terwujud atau intangible. Ya, kemudian berikutnya, nah ini adalah contoh. Ini adalah contoh saya berusaha untuk menampilkan benefit, ya, kemudian ada cost. Ya. Di situ ada benefit yang dimunculkan. Ini judul kolomnya sebenarnya kurang. Ya. Kolom yang pertama setelah keterangan itu adalah tahun ke-0. Kemudian sebelah kanannya adalah tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, ya, tahun keempat, dan total. Kolom sebelah kanan adalah totalnya. Ya. Kemudian di sini kita ambil aja angkanya. Pertama ada benefit. Benefit di situ increase sales. Meningkatnya penjualan sejumlah 500.000. Kemudian itu tahun pertama. Tahun kedua meningkat penjualan 530. Tahun ketiga 561.000. Tahun keempat 595 sekian. Jadinya totalnya ada peningkatan penjualan selama proyeksi 4 tahun adalah 2.108.000. Kemudian ada benefit kedua, reduction in customer complaint calls. Ada pengurangan telepon dari konsumen. Ini intangible sebenarnya. Ya. Tidak bisa diangkakan dalam bentuk rupiah, akan tetapi bisa dalam contoh kasus ini itu bisa diangkakan. Itu jadi benefit sebesar 70.000 tahun pertama. Sampai tahun keempat sama 70.000, jadi muncul angka 280.000. Kemudian reduce inventory cost, mengurangi biaya inventory. Sejumlah berapa pengurangannya? Sejumlah berapa? Itu ada 68.000 dan seterusnya sampai tahun keempat. Kemudian dari situ ditotal. Ada total keuntungan tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa. Di tahun akhir tahun keempat ada total keuntungan. Ya. Kemudian ada development cost, biaya yang muncul di awal, di tahun ke-0, di tahun sekarang, ketika sistem itu dibangun. Ya. Misalnya kita butuh 2 server, ya. Kemudian kita juga butuh printer, kita juga butuh lisensi untuk software, kita juga butuh server software. Ya, kita butuh orang labor untuk mengembangkan sistem itu. Sehingga muncul total development cost, ya, sejumlah sekian. Tapi development cost ini itu hanya muncul di tahun ke-0, di awal. Ya, di tahun-tahun berikutnya sudah nggak muncul lagi itu yang namanya development cost. Tahun pertama 0, tahun kedua 0, dan seterusnya. Nah, tapi di tahun-tahun berikutnya, ya, di tahun-tahun berikutnya itu muncul yang namanya operasional cost, ya, muncul yang namanya operasional cost. Maka dari situ ada misalnya perawatan hardware, ya, hardware di sini misalnya dalam contoh kasus ini mouse-nya rusak, kemudian keyboard-nya rusak, kemudian perawatan untuk hard disk-nya rusak, dan segala macamnya.
ada software, ada misalnya perpanjangan lisensi, dan segala macamnya. Kemudian ada operasional labor, ketika memang ada orang tambahan yang incas khusus ngurusi sistem ini. Setiap tahunnya itu ada biayanya. Nah, dari situ muncul total operasional cost. Ya. Total operasional cost ditambahkan dengan total development cost menjadi total cost. Ya. Jadi, total biaya. Ada baris total cost itu adalah penambahan total development dan total operasional. Ditambahkan. Muncul dari situ, ada yang namanya total benefit dikurangi total cost. Ya, keuntungan dikurangi dengan biaya. Tahun ke-0 itu masih dalam kurung menunjukkan itu rugi, ada kerugian sejumlah 1.632.295 karena memang di situ benefitnya masih 0 di tahun pertama. Di atas itu kolom benefit di tahun ke-0 kan masih 0. Jadi dia benar-benar masih invest. Ya. Di tahun kedua, sudah mulai ada benefit. Tahun pertama maksud saya, maaf, sejumlah 638. Ya. Dikurangi total cost-nya 453. Ya. Kemudian di situ tetap aja masih rugi karena mohon maaf, sudah mulai ada keuntungan. Benefitnya ya itu 638 sedangkan cost-nya 185. Kemudian seterusnya di akhir tahun keempat ya itu ada total benefit dikurangi total cost menjadi 338.670. Ya. Kemudian ada kumulatif net cash flow. Kumulatif net cash flow. Ya. Itu didapatkan yang pertama adalah di tahun pertama itu angkanya rugi, cash flow-nya rugi 1.632.295. Kemudian di tahun kedua, tahun pertama yang tadi tahun ke-0, tahun pertama sudah mulai ada benefit yang masuk sejumlah 453. Maka itu mempengaruhi net cash flow-nya. 1.632 dikurangi 453.000. Ya, kemudian muncullah angka masih cash flow-nya masih rugi nih, 1.179. Di tahun kedua ada revenue lagi, ada benefit lagi 478. Ya. Jadi 1.179 kurangi 295. Kemudian cash flow-nya mulai positif baru di tahun keempat. Ya. Sejumlah 338.670. Sehingga dari situ return on investment-nya ya sampai akhir tahun keempat itu 338.670 ya. Jadi cash flow positif di tahun keempat ini dibagi dengan total cost-nya 2.400.000. Sehingga return on investment-nya adalah 14,1% di umur proyek 4 tahun. Kemudian BEP-nya ya, BEP-nya adalah kapan dia cash flow-nya mulai positif ya, yakni setelah tahun ketiga. Setelah tahun ketiga berarti di situ ada 534 ya, 149 dikurangi 338 ya. Kemudian dibagi dengan 534 dia dapatkan 0,37 berarti 3,37 years. 3 tahun, jadi 3 tahun, sekitar 3 bulan break-even point-nya akan dicapai maksudnya. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah beberapa parameter ya yang digunakan di dalam menilai studi kelayakan. Ada net present value,
Ya. Rumusnya nanti bisa kalian lihat, yakni cash flow di tahun tersebut dibagi dengan 1 ditambah bunga yang ditentukan, ya, dipangkatkan dengan jumlah N di masa yang akan datang. Ya. Kita ambil contoh yang sama. Ya, seperti ini. Ya. Tabelnya sama yang di atas, ya, akan tetapi ada beberapa tambahan baris. Tambahan barisnya seperti apa? Ya. Tambahan barisnya ada di benefit dan juga di cost. Present value total benefit dan present value total cost. Ya. Present value total benefit berarti di situ angkanya didapatkan dari, saya minta tolong dihitungkan ya. Di situ ada angka 638.000 di tahun pertama. Kemudian itu dibagi dengan 1 ditambah dengan 6% dipangkatkan 1. Ya. Jadi yang angka ini adalah 638.000 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 6%, 0,06, ya, kemudian dipangkatkan 1. Dari mana 6%? Itu adalah dari soal tingkat suku bunga yang ditentukan. Kebetulan dalam contoh kasus ini, tingkat suku bunga yang ditentukan adalah 6%. Ya, adalah 6%. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua, di situ ada angka 668.000. Ya, untuk total benefit saya bilang. Total benefit di tahun kedua adalah 668.000. Berarti untuk mencari present value-nya adalah 668.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 2. Ketemunya angka 594.518. Dan demikian juga seterusnya. Sampai present value sampai tahun keempat ini selesai kita temukan. Nah, kemudian dari situ kita juga akan menghitung baris yang bawah. Ada present value total cost. Ya, present value total cost. Ya, kita akan menghitung. Di sini total cost-nya 185.000. Berarti 185.000 dibagi 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 1, karena ini masih di tahun pertama. Ya. Demikian seterusnya sehingga muncullah totalnya, total present value. Ya. Jadi ada present value total untuk benefit, kemudian ada present value total untuk cost. Ini dikurangkan, benefit dikurangi dengan cost-nya. Jika hasilnya positif, lebih dari 0, maka secara ekonomik, secara studi kelayakan ekonomi, proyek ini layak untuk dilanjutkan. Ya. Tapi kalau hasilnya negatif atau kurang dari 0, maka proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan. Ya. Kemudian berikutnya, return on investment. Ya. Return on investment tadi sudah
kita bahas ya tentang di slide sebelumnya tentang kapan sebenarnya kita itu menemukan ya berapa ya, maksudnya berapa tingkat pengembalian yang akan kita dapatkan ya. Berapa tingkat pengembalian yang akan kita dapatkan? Tadi sudah kita bahas di sebelumnya, jadi ketika cash flow-nya itu sudah mulai positif di tahun berapapun, kemudian itu kita bagi dengan kita bagikan dengan total cost yang muncul. Ya. Nah, artinya apa? Ketika ROI ini semakin besar, tingkat pengembaliannya semakin besar, maka ini bisa dikatakan layak, gitu ya. Tapi ketika selama umur proyek sampai 4 tahun, tingkat pengembaliannya itu masih belum ada, atau cash flow-nya itu masih negatif, ya, maka dari situ proyek ini dikatakan tidak layak. Nah, break-even point, the longer it takes to break even, ya, the higher the project risk. Ya, jadi setelah kita tahu, ya, kapan sebenarnya BEP-nya proyek ini, ya, atau setelah apakah berapa tahun ya kita bisa mencapai cash flow-nya itu sudah mulai positif. Semakin lama BEP-nya, maka resikonya akan semakin besar. Ya. Nah, ini adalah beberapa aktivitas di dalam economic feasibility, jadi studi kelayakan dari dari sisi ekonomi. Ya. Ada beberapa aktivitas. Pertama, menentukan cost and benefit, assign value-nya, kemudian determine cash flow-nya, kemudian menghitung ROI, menghitung BEP, menghitung NPV-nya. Ya, dari situ akan muncul beberapa rekomendasi tentang proyek ini dari sudut pandang kelayakan ekonomi. Nah, kemudian berikutnya adalah kelayakan tentang organisasi. Ya. Apakah memang secara strategis proyek ini itu mendukung dengan kebijakan strategis dari perusahaan? Ya. Jadi misalnya perusahaan ini memang ingin fokusnya di tahun ini sampai misalnya 3 tahun ke depan adalah untuk meningkatkan, katakanlah misalnya ya, jumlah mahasiswa baru. Ya. Tapi kita ada usulan proyek yang itu untuk mereduksi penggunaan kertas. Nah, itu maksudnya apakah ini secara organisasi usulan proyek kita ini cocok dengan strategi secara umum perusahaan? Ujungnya sama enggak sih? Kemudian stakeholder analysis. Ada beberapa orang inti yang nanti harus terlibat dalam proyek ini. Untuk mensupport, apakah orang intinya itu ada? Apakah orang intinya itu siap untuk komit untuk menjalankan proyek ini? Itu namanya project champions. Kemudian ada organisasi manajemen. Ya, maksudnya apakah memang tersedia sumber daya. Jadi misalnya gini, strategi untuk menjalankan sistem ini atau mengembangkan sistem ini adalah untuk kita tidak bisa mengganggu orang-orang yang aktivitas sehari-hari di situ. Ya. Kita harus bikin tim khusus, tim ad hoc misalnya, satuan tugas untuk ngurusi proyek ini. Lah kalau kita bikin satgas, orangnya ada enggak? Apakah orangnya mau direpoti menjadi satgas?
sedangkan dia punya tanggung jawab operasional sehari-hari yang harus dia penuhi. Nah, kemudian berikutnya sistem users-nya. Apakah memang sistem users-nya ini welcome dengan sistem yang akan kita bangun? Siapa yang berkepentingan untuk sistem users ini harus menggunakan sistem baru ini? Gitu. Siapa yang berkepentingan di situ? Nah, itu jadi pembahasan juga. Nah, parameter yang digunakan di dalam feasibility study dari sudut pandang organisasi adalah project champions. Jadi pertanyaannya adalah, if we build it, will they come? Ketika kita memang sudah jadi untuk membuat sistem ini, apakah mereka memang mensupport, memang menggunakan? Ya. Jadi project champion, senior management, user, other stakeholder, dan is the project strategically aligned with the business. Secara umum, ya, feasibility itu ada 3 hal. Itu tadi. Nah, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan feasibility study, khususnya di dalam proyek pengembangan sistem informasi atau proyek campaign secara umum? Silahkan ditanyakan.